Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Senin dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kami hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pembaharuan, dunia Kau perbaharui dengan karya penebusan-Mu yang mengagumkan. Semoga umat-Mu Kau limpahi bantuan-Mu untuk menghadapi tugas-tugasnya di dunia dan mempersiapkan diri akan kebahagiaan surgawi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa Prapaskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesulitan hidup yang kita hadapi terkadang menghadang kita dan membuat takut dan cemas. Timbul pertanyaan dalam diri orang yang menderita, bagaimanakah bisa mengatasi penderitaan yang dialami? Bagaimana dapat bersorak dan bergembira dalam kesulitan?
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, prinsip hidup, cara berpikir, cara berkata, harta milik, jabatan, dan cara bertindak yang dianggap lebih hebat dan lebih dari orang lain, dan apalagi jika kelebihannya diakui oleh orang lain, sering menjadi istana yang memupuk rasa aman, rasa sombong, dan tanpa kita sadari menjadi penjara. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sikap pegawai istana dalam Injil tadi mungkin bisa membantu kita untuk merenungkan bagaimana sebaiknya kita hidup. Ia berada dalam lingkungan istana, pusat seluruh kekuasaan masyarakat. Karena itu, ia merasa nyaman, mapan, karena ia berada dalam lingkungan yang sungguh-sungguh mendukung. Tetapi ia keluar dari istana. Ia sudah mendengar tentang Yesus. Dan karena itu ia terdorong oleh dirinya sendiri untuk pergi keluar. Dan di luar sana ia mencari jalan untuk mengatasi persoalan hidup yang ia alami, bahwa anaknya sedang sakit dan hampir mati. Kenyamanan hidup yang ia alami di dalam istana ternyata tidak mampu untuk membuat anaknya itu menjadi sembuh. Bahkan mungkin di dalam istana itu telah disediakan pelbagai fasilitas yang memadai untuk mengobati orang-orang yang sakit, tapi ternyata tidak juga. Akhirnya pegawai istana yang menyadari bahwa kenyamanan hidup yang ia alami ternyata tidak menjamin bahwa anaknya itu akan sembuh. Maka ketika ia mendengar tentang Yesus, ia berani mengambil langkah yang drastis. Ia keluar dari istana sebagai lambang meninggalkan kemapanan hidup, kenyamanan hidup, dan pergi untuk bertemu dengan Yesus. Tentu perjuangannya untuk bertemu dengan Yesus tidak berjalan mulus begitu saja. Hal itu bisa terungkap dari kata-kata Yesus tadi. Karena kamu telah melihat peristiwa mujizat-mujizat yang saya lakukan, maka kamu percaya. Tapi pegawai istana ini tidak ambil pusing dengan ungkapan Yesus itu. Baginya ungkapan Yesus itu hanyalah sebuah tantangan untuk menguji dia, apakah dia sungguh percaya atau tidak. Dan karena itu pegawai istana ini lalu mengungkapkan imannya yang sungguh mendalam. Tuhan, datanglah karena anakku hampir mati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ungkapan iman dari pegawai istana ini, Tuhan datanglah sebelum anakku mati, merupakan ungkapan iman yang sungguh-sungguh mendalam dari pegawai istana ini, bahwa kini Yesus adalah satu-satunya sandaran harapan dari dia untuk menyelamatkan anaknya. Segala fasilitas istana, kenyamanan di dalam istana tidak mampu untuk menyelamatkan anaknya. Kini dia harus keluar mencari jalan itu, dan jalan itu hanyalah ditemukan di dalam Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ungkapan iman dari pegawai istana ini yang berani keluar dan kemudian datang mengungkapkan imannya kepada Yesus, lalu dibalas oleh Yesus dengan mengatakan, "Pulanglah, anakmu akan hidup." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus mengatakan pulanglah, anakmu akan hidup,
Pegawai istana ini tidak ragu. Dia tidak bertanya, Tuhan mana obat yang harus saya bawa? Tuhan apa yang harus saya buat? Dan sebagainya. Dia percaya bahwa sabda yang keluar dari mulut Yesus bahwa anak akan hidup adalah sungguh nyata dan pasti akan terjadi. Dan karena itu tanpa ragu dia pulang, karena dia yakin dan percaya bahwa anaknya akan hidup. Dan benarlah, di tengah jalan para pegawai istana datang menyampaikan kepada dia bahwa anaknya telah sembuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ungkapan iman dari pegawai istana ini kiranya dapat menjadi bahan permenungan kepada kita sebagai orang-orang beriman yang hidup di zaman sekarang. Mungkin sekarang kita berada dalam zona kenyamanan, tetapi kita tidak bahagia. Kita mengalami berbagai macam tantangan hidup, kesulitan. Maka tidak jalan lain, kita harus berani keluar dari istana kita masing-masing yang membuat kita nyaman dan keluar untuk mencari siapakah yang mampu memberikan segala-galanya itu. Ialah Tuhan itu sendiri. Tuhanlah yang merupakan satu-satunya penjamin untuk kita menikmati segala-galanya. Mungkin kita terkurung dalam istana beban-beban hidup yang kita alami. Kita tidak tahu bagaimana mau keluar. Hari ini Yesus datang mengajak kita untuk mencontoh teladan dari pegawai istana tadi yang berani keluar untuk mencari dan bertemu dengan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah merupakan kesempatan yang bagus untuk kita merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Apa istana-istana yang ada dalam diri kita yang membuat kita merasa nyaman, tapi sebenarnya kita hidup dalam gelimpangan dosa. Karena itu kita harus keluar dan meminta pertolongan, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah dalam seluruh kehidupan kita terus berjuang untuk keluar dari zona nyaman kita masing-masing, sehingga kita selalu terus-menerus menata hidup kita untuk semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.